Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawan dengan NIM 20051080100005. Jadi hari ini saya akan memberikan materi tentang mengukur panjang dan volume. Jadi pertama kita akan membahas tentang mengukur panjang. Apa sih itu panjang? Panjang adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antar ujung. Panjang dapat dibagi menjadi tinggi, yaitu jarak vertikal, serta lebar, yaitu jarak dari suatu sisi ke sisi yang lain. Diukur pada sudut tegak lurus terhadap panjang benda. Nah, untuk ukuran panjang adalah ukuran salah satu besaran pokok yang dapat diukur menggunakan mistar, jangka sorong, atau mikroskop. Nah, kemudian kita akan membahas tentang alat yang digunakan untuk mengukur panjang. Yang pertama ada mistar. Mistar memiliki skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Pada saat melakukan pengukuran dengan mistar, arah pandangan harus tegak lurus dengan skala pada mistar dan benda yang diukur. Jika tidak tegak lurus, maka akan menyebabkan kesalahan dalam pengukurannya, bisa lebih besar atau lebih kecil dari ukuran aslinya. Untuk alat yang kedua ada jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki dua bagian penting, yaitu skala utama dan skala nonius. Pada skala utama terdapat rahang tetap, dan pada skala nonius terdapat rahang geser dan skrup pengunci. Nah, untuk alat yang ketiga ada mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini adalah alat ukur panjang yang ketelitiannya paling kecil. Mikrometer skrup mempunyai ketelitian 0,01 mm sehingga cocok untuk mengukur ketebalan kertas, diameter kawat, ketebalan logam, tipis, dan lain-lain. Mikrometer skrup terdiri dari dua skala, yaitu skala umum dan skala nonius. Untuk materi yang kedua, kita akan beralih tentang mengukur volume. Volume adalah menghitung seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek biasanya berupa benda yang beraturan ataupun yang tidak beraturan. Benda yang beraturan misalnya kubus, balok, silinder, limas, kerucut, dan bola. Volume juga merupakan besaran turunan dari suatu panjang. Untuk mengukur volume benda yang beraturan, maka kita dapat menghitungnya dengan mengukur panjang sisi pada benda. Tetapi untuk benda yang bentuknya tidak beraturan, maka volumenya diukur dengan menggunakan gelas ukur. Nah, kita akan melihat alat yang digunakan untuk mengukur volume. Yang pertama ada piknometer. Dengan piknometer kita dapat mengukur bobot sejumlah atau volume benda yang pasti pada suhu tertentu. Piknometer dipakai untuk mengukur massa jenis, zat cair, atau zat padat. Dan untuk alat yang kedua ada buret. Buret adalah salah satu alat laboratorium kaca atau glassware yang berbentuk silinder yang memiliki garis ukur dan sumbat keran pada bagian bawahnya. Fungsi buret ini adalah meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang memerlukan presisi. Dan untuk alat yang ketiga ada beaker. Beaker adalah alat ukur volume dengan cair. Kita mengukurnya dengan menggunakan garis-garis yang terdapat di beaker tersebut. Kita harus meletakkan benda yang mau diukur ke dalam beaker atau gelas ukur. Yang keempat ada pipet ukur. Pipet ukur adalah terbuat dari gelas. Pipet ini memiliki skala untuk menyedot larutan. Gunakan bloom atau pipet pump. Jangan dihisap dengan mulut. Fungsi dari pipet ukur ini digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Dan untuk alat yang terakhir ada pipet volume atau gondok. Digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tepat sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelembung atau gondok pada bagian tengah pipet. Untuk menyedot larutan kita gunakan propipet atau pipet pump. Baik, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.